Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita absensi dulu. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang mana pewarisan sifat pada makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama ada materi genetik, yang kedua hukum pewarisan sifat, dan yang ketiga kelainan genetik. Yang pertama yaitu materi genetik. Tapi sebelum itu, coba kalian perhatikan teman sekelas kalian atau teman sebangku kalian. Coba perhatikan, apakah kalian itu memiliki warna kulit yang sama? Tidak. Kemudian, apakah kalian dengan teman kalian itu juga memiliki rambut yang sama? Tidak. Mengapa hal tersebut terjadi? Ya, karena keturunan orang tua. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena adanya gen, yang mana gen tersebut itu diturunkan dari orang tuanya untuk keturunannya atau untuk anak-anaknya. Yang mana gen itu merupakan suatu unit yang mempengaruhi sifat dan menentukan ciri dari setiap makhluk hidup, yang mana diturunkan dari orang tuanya. Biasanya gen ini diturunkan oleh seorang ayah kepada keturunannya itu melalui sel sperma, dan dari seorang ibu itu melalui sel telur. Dalam tubuh kita itu terdapat dua macam kromosom. Yang pertama yaitu kromosom tubuh, dan yang kedua adalah kromosom kelamin. Nah, yang mana kromosom tubuh inilah yang nantinya akan membedakan sifat ciri dari setiap makhluk hidup. Sedangkan kromosom kelamin inilah yang nantinya akan menentukan keturunan tersebut itu akan memiliki jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Kromosom pada laki-laki itu biasanya ditandai dengan XY, sedangkan pada perempuan yaitu XX. Materi genetik itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama DNA dan yang kedua RNA. DNA atau deoksiribonukleik acid itu bentuknya seperti double helix atau rantai ganda, yang mana itu seperti tangga yang berputar. Kira-kira DNA ini tuh terletak di mana sih? DNA itu terletak pada inti sel. Dalam DNA itu terdapat nukleotida, yang mana dalam nukleotida itu terdapat gugus nitrogen, yaitu basa purin berupa adenin dan guanin, dan basa pirimidin berupa timin dan guanin. Yang kedua yaitu RNA. RNA itu berbentuk rantai tunggal, berbeda dengan DNA tadi. DNA kan berbentuk rantai ganda, sedangkan RNA ini tuh berbentuk rantai tunggal. Dan juga pada basa nitrogennya, yaitu pirin, itu terdapat adenin dan guanin, dan pirimidin terdapat urasil dan sitosin. Selanjutnya yaitu hukum pewarisan sifat. Berdasarkan penelitian atau percobaan yang dilakukan oleh Gregor Mendel, yaitu dikenal dengan hukum 1 Mendel atau persilangan monohibrida, dan hukum 2 Mendel atau persilangan dihibrida. Contoh persilangan monohibrida yaitu pada persilangan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, yang mana di sini yaitu pariental atau induknya yaitu mawar merah dengan mawar putih. Yang mana mawar merah ini membawa genotip yaitu M besar, dan mawar putih membawa genotip M kecil, sehingga menghasilkan gamet yaitu
karena di sini keduanya M besar, maka menghasilkan satu gamet yaitu M besar. Dan mawar putih di sini membawa M kecil, maka menghasilkan gamet yaitu M kecil. Sehingga filial yang dihasilkan, filial 1 yaitu yang dihasilkan M besar dan M kecil. Karena di sini M besar itu lebih dominan, maka M besar M kecil ini memperoleh warna yaitu mawar merah. Nah, kemudian jika F1 ini yaitu M besar M kecil ini disilangkan dengan sesama jenis, yaitu sama-sama disilangkan dengan M besar dan M kecil, maka dapat ditulis yaitu F1 disilangkan dengan sesama F1 dengan membawa M besar M kecil dan M besar M kecil, sehingga memperoleh gamet yaitu di sini karena membawa M besar dan M kecil maka memperoleh dua gamet yaitu M besar dan M kecil. Begitupun yang di sini yaitu M besar dan M kecil. Untuk memperoleh filialnya yaitu dapat kita menggunakan kotak. Yang mana gamet ini kita masukkan ke dalam kotak pada bagian atas dan juga kotak pada bagian samping. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka hasilnya yaitu pada kotak pertama kita masukkan M besar yang atas dan M besar yang kecil, sehingga memperoleh M besar, M besar. Begitupun ini seterusnya, yaitu M besar, M kecil, M besar, M kecil. Karena di sini atas M kecil dan di sini M kecil, maka M kecil, M kecil. M besar di sini memperoleh yaitu mawar merah. Dan M besar M kecil di sini tadi juga mawar merah, M besar M kecil mawar merah, dan M kecil mawar putih. Sehingga memperoleh yaitu rasio fenotipnya yaitu 3 dibanding 1, yaitu merahnya ada 3, merahnya 3 di sini dan putihnya 1. Dan rasio genotipnya yaitu M besar, di sini ada M besar, M kecil, dan M kecil. M besarnya di sini 1, M besar, M kecilnya ada 2, dan M kecilnya ada 1. Sehingga rasio genotipnya yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Baik, jika sudah paham semua, bisa dipelajari dan juga dikerjakan pada persilangan di hibrida yang mana kemudian nanti pada saat pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.